Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu kembali dengan Bunda Aci. Kali ini akan membawakan sebuah kisah sahabat Rasulullah yang kedua. Ia adalah Umar bin Khattab, kesatria pemberani. Mau tahu kisahnya? Yuk kita ikutin ya. Buku, buka dong. Nah, passwordnya ayo say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buku ini teman-teman dibuat oleh kakak Yulika Ardika dengan judul Umar bin Khattab, kesatria pemberani. Umar bin Khattab adalah seorang kesatria yang gagah perkasa dan pemberani. Ia tidak pernah kalah dalam pacuan kuda, adu panah, kemudian berlatih pedang, dan bermain gulat seperti kebiasaan bangsa Arab di masa itu. Badannya tinggi besar, bahkan ketika naik kuda, kakinya hampir menyentuh tanah. Wah, seperti itu perawakannya Umar bin Khattab, teman-teman. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat membenci Rasulullah Nabi Muhammad, teman-teman. Pada suatu hari, ia pulang dari bepergian. Ia mendengar adik perempuannya membaca sesuatu. Tahu tidak yang dibaca apa? Yang dibaca adalah Al-Quran, teman-teman. Apa yang kamu baca, Fatimah? Ini adalah Al-Quran, kitabnya umat muslim. Sini, aku ingin melihatnya. Jangan mengambilnya dariku. Akhirnya Umar pun merebutnya dan ia membaca. Namun setelah ia membaca isi Al-Quran tersebut, ia meneteskan air mata. Yang dibaca adalah surat Toha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah, dan melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Umar bin Khattab terkesima dengan isi di dalam Quran tersebut. Akhirnya ia pun pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan syahadat dan berjanji akan selalu membela Nabi Muhammad. Saat itu juga Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Rasulullah Muhammad hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab pun menyusulnya. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh kaum Quraisy yang akan menangkapnya. Namun karena mereka tahu bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang kuat dan berani, maka mereka pun membiarkan Umar bin Khattab pergi meninggalkan Mekah. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai tamengnya Nabi Muhammad SAW, di mana ketika orang-orang ingin menyakiti Rasulullah, Umar bin Khattab selalu melindunginya, bahkan ia tidak gentar dengan kematian. Ketika menjadi seorang pemimpin, Umar bin Khattab selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan pasukannya. Ketika ada pegawainya yang berlaku sewenang-wenang, Umar bin Khattab memberinya peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Karena jasanya, umat Islam dapat merasakan indahnya keadilan dan perdamaian. Ia juga seorang pemimpin yang amanah, teman-teman. Hampir setiap malam ia berkeliling untuk memeriksa apakah ada rakyatnya yang kelaparan. Dan benar saja, teman-teman, Umar bin Khattab mendapati seorang ibu yang sedang memasak batu karena tidak memiliki makanan apapun dengan beberapa anak. Seorang anaknya pun menangis. Ibu, aku lapar, aku ingin makan. Iya, sebentar anakku, ibu sedang masak, tunggu sebentar ya. Kamu boleh tidur dulu. Baiklah ibu, aku tidur dulu. Umar bin Khattab segera mengambil gandum dari Baitul Mal dan mengangkatnya sendiri dan membawakannya ke rumah ibu tersebut dan memasakkannya hingga mereka lahap memakannya.
Suatu hari datanglah seseorang yang ingin bertemu Khalifah Umar bin Khattab. Ketika memasuki Masjid Nabawi, ia melihat seorang yang sedang bersandar di bawah pohon kurma. Ternyata ialah Umar bin Khattab yang berpenampilan sederhana. Kemudian seseorang tersebut melaporkan bahwa ada seorang penguasa yang berbuat tidak adil. Umar bin Khattab mendengarkan dengan seksama dan ia mengambil sebilah tulang dan diberikan garis dengan pedang. Kemudian ia meminta agar tulang tersebut diberikan kepada pejabat yang sudah ia sampaikan. Pejabat yang tidak adil itu menerima tulang itu dengan gemetar. Ia menganggapnya bahwa itu adalah sebuah nasihat dan peringatan untuknya agar berlaku adil. Selain menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah dan Abu Bakar, Umar bin Khattab juga memimpin sholat di Masjid Nabawi. Orang-orang gelisah menunggunya karena Umar bin Khattab tidak segera hadir. Ternyata pas ia datang, ia mengabarkan bahwa jubahnya untuk sholat belum kering, teman-teman. Sangat bersahaja sekali ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah atau pemimpin, banyak kerajaan lain yang tertarik dengan sosoknya. Ada seorang raja yang benar-benar ingin bertemu dengannya. Sang raja memutuskan untuk berkunjung ke Madinah. Ia menyiapkan tentara yang terbaik. Ia tidak ingin melihat hina di hadapan Umar bin Khattab. Sesampainya di Madinah, ia dapati kota Madinah yang begitu sederhana. Sang raja pun menyapa Umar bin Khattab. Begitu ia tahu bahwa ada seseorang yang menggali parit yang ternyata adalah Umar bin Khattab, ia sangat terharu dan sangat menghormati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga sosok yang menyayangi anak-anak muda. Suatu hari ia menyapa anak muda, namun ia tidak mengetahui kalau ia adalah Umar bin Khattab. Sesampainya di Masjid Nabawi, anak muda tersebut baru tahu kalau ia adalah Umar bin Khattab. Ia langsung turun dari kuda dan meminta maaf kepadanya. Umar bin Khattab pun merangkulnya. Nah, teman-teman boleh mendiskusikan tentang keutamaan dari Umar bin Khattab dengan ayah atau mama di rumah. Sampai bertemu ya. Demikian tadi kisah tentang Umar bin Khattab, teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa meneladani kisah-kisahnya dan mengingat kisah-kisahnya. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe di channel Darul Abidin. Bye-bye.